Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Chandra Nintias, nomor absen 4. Saya akan membawakan materi tentang geopolitik. Nah, jadi geopolitik itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama kondisi geografisnya, terus politik strategi, terus keterkaitan antara geografi dan politik, dan unsur kebijaksanaan. Nah, di geopolitik itu berasal dari bahasa Yunani, geo yang artinya bumi, lalu polite yang artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau yang kita sebut negara, dan secara umum geopolitik itu merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupa memahami, menjelaskan, memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografinya. Nah, variabel geografi itu apa sih? Variabel geografi itu kayak lokasi strategis, terus ukuran negara, iklim, terus topografi wilayah, demografi, sumber daya alamnya, terus perkembangan teknologinya, kayak gitu. Nah, pengertian geopolitik menurut ahli itu ada 5. Yang pertama menurut Friedrich Rezel. Jadi menurut dia, geopolitik itu adalah suatu ilmu politik yang menjadi peletak dasar-dasar suprastruktur untuk kekuatan suatu negara dalam mewadahi pertumbuhannya. Dan yang kedua, ada Peter Higgett, yang artinya geopolitik itu menurut dia itu cabang ilmu geografi yang mengkaji mengenai aspek ruang pemerintahan, terus mencakup hubungan regional atau hubungan internasional yang ada di muka bumi ini. Terus yang ketiga, menurut Rudolf Kellen, geopolitik itu kayak merupakan suatu seni serta praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Lalu menurut Preston E. James, Preston berpendapat bahwa geopolitik itu merupakan sistem dalam hal menempati suatu ruang yang ada di permukaan bumi. Nah, yang terakhir menurut Sunarso, yang kelima yaitu geopolitik itu merupakan ilmu penyelenggaraan negara di mana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah suatu bangsa. Nah, menurut Indonesia itu sendiri, geopolitik itu merupakan sebuah metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya untuk memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografinya. Nah, karena Indonesia itu negara kepulauan ya, jadi tentu saja berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sekian penyampaian pengertian geopolitik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik di Indonesia akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum saya mulai presentasinya, baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Delta Monzaki Dukun dari kelompok geopolitik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi geopolitik di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi dan politik artinya politik. Yang mana dapat disimpulkan bahwasannya geopolitik tidak akan terlepas dengan pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Di sini ada pendapat Preston E. James mengenai geografi, yang isinya geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati satu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan relasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan politik, ini juga menurut Preston E. James, politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah nasional, internasional, sampai lokal. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah geografi
sejarah dan ilmu sosial dengan merajuk pada pencaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut, serta memiliki 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antar geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Terdapat pula dua golongan negara, yaitu golongan negara determinis dan possibilities. Determinis berarti semua hal yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan bumi atau posisi geografisnya. Negara determinis adalah negara yang berada di antara dua negara raksasa atau adikuasa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri dua negara raksasa tersebut. Sedangkan possibilities adalah negara yang tidak mendapatkan dampak yang terlalu besar dari keberadaan negara raksasa atau adikuasa, karena letak geografisnya tidaklah berdekatan dengan negara raksasa. Lalu apa faktor yang mempengaruhi geopolitik di Indonesia? Faktor-faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi negeri ini ialah faktor-faktor seperti ideologi, politik, sosial, serta faktor budaya, dan juga faktor militer. Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Junita Sari Kompeni dari topik 2 tentang geopolitik. Di sini saya bertugas menjelaskan tentang unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama ada pengertian unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan berbagai warisan yang terkandung di dalamnya, banyak sekali adat, budaya, serta ciri khas bangsa, sehingga menjadikan Indonesia penganut paham multikulturalisme. Unsur-unsur wawasan Nusantara terdiri atas 3. Yang pertama ada wadah atau kontur. Unsur dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi sebagai negara kepulauan mempunyai banyak pengertian. Yang pertama ada arti klasik, yakni memusatkan perhatian pada wilayah lautan, dan yang kedua ada arti pengembangan, yakni melindungi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sehingga tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Unsur dasar wawasan Nusantara yang kedua ada isi wawasan Nusantara atau konteks, merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara mempunyai 2 komponen dasar, diantaranya yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Yang kedua ada persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Unsur dasar wawasan Nusantara yang ketiga ada tata laku atau konduk, yang di dalamnya diwujudkan dalam 2 unsur. Yang pertama ada tata laku batinia, yang berlandaskan Pancasila sehingga melahirkan sikap mental dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai kekuatan batin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah budaya, agama, tradisi, dan lingkungan hidup. Yang kedua ada tata laku lahiriah, yang merupakan kekuatan kata serta karya perbuatan. Hal tersebut akan terwujud di dalam tata perencanaan, tata pengendalian dalam sebuah proses pembangunan nasional, serta tata pelaksanaan. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang kita akan membahas zona ekonomi eksklusif.
Pengertian zona ekonomi eksklusif itu adalah zona yang luasnya 200 mil laut yang dari garis dasar pantai yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sejarah singkat ZTE. Zona ekonomi eksklusif pertama kali diterapkan oleh negara Kenya pada ASEAN African Legal Constitutive Committee yang berlangsung pada bulan Januari 1971 dan juga pada Seabed Committee PBB yang berlangsung pada tahun 1972. Proposal dari negara Kenya ini menerima dukungan dari banyak negara Asia dan juga Afrika. Pada waktu yang hampir bersamaan, banyak negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial. Kedua konsepnya serupa tersebut muncul secara efektif ketika UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea dimulai. Fungsi ZTE. ZTE itu sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer. Ini maksudnya itu adalah ZTE itu sebagai pelindung laut teritorial negara tersebut, sehingga negara lain tidak bisa memasuki wilayah yang sudah ditentukan. Yang kedua, mata pencarian bagi rakyat dan kebebasan rakyat tersebut untuk mengolahnya. Karena pada dasarnya wilayah tersebut merupakan wilayah negara dan wilayah negara tersebut yang ada di situ bisa dimanfaatkan oleh rakyat untuk dikelola dan berguna bagi kehidupannya. Dan juga yang ketiga, memberikan hak negara atas pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan yang ada di dalamnya. Nah, ini merupakan letak letakkan ZTE. Pertama itu laut teritorial 200 mil laut. Yang kedua itu zona continuous. Dan habis itu ada ZTE, zona ekonomi eksklusif 200 mil. Nah, sekarang ada kasus-kasus pelanggaran ZTE di Indonesia. Namun cuma beberapa saja yang diangkat oleh kami, yaitu TKRI Usman Harun 359 milik Ko Amarda. 1 zona barat menjaring 2 kapal KIA BV 92674 TS kebangsaan Vietnam. Tentara Angkatan Laut menangkap kapal asing di Anambas dan Natuna pada 5 April 2019. Lalu Tentara Angkatan Laut menangkap kapal asing di Anambas dan kapal Vietnam diamankan di Natuna dan terbukti membawa ikan pada tanggal 14 April 2019.